Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Hairunnas Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Vektor untuk di Sistem Informasi A angkatan 2024. Baik Pak, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan menjelaskan proyek aljabar kami dengan studi kasus yaitu kecepatan dan arah angin di wilayah Kota Pekanbaru. Oke, next. Baik Pak, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu saya sendiri Syazirul Bait. Selanjutnya ada Fadila Rahmayuni, ada Eni Urbaningrum, ada Esi Nuroyani, ada Fandi Fadilah, dan ada Salsabila Mumtaz. Nah, di sini saya akan memberikan pembicaraan saya ini kepada pembicara selanjutnya, yaitu adalah Fadila Ramayuni. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, kita akan masuk ke studi kasus, yaitu menentukan arah dan kecepatan angin di wilayah Kota Pekanbaru. Nah, angin merupakan komponen penting dalam dinamika atmosfer karena memengaruhi kondisi cuaca dan aktivitas masyarakat. Sehingga pada studi kasus ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi arah dan kecepatan angin di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan berbasis vektor. Data angin dari beberapa kecamatan dipilih sebagai contoh untuk dianalisis secara matematis sehingga dapat diketahui bagaimana angin bergerak dan seberapa besar kecepatannya pada waktu tertentu. Dengan memanfaatkan komponen faktor angin, studi kasus ini menjadi langkah penerapan langsung teori vektor pada fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Selanjutnya, kita akan masuk Nah, ke deskripsi masalah. Masalah utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana menggambarkan kondisi angin secara lebih ilmiah dan terukur berdasarkan data pengamatan. Untuk memahami pola angin yang berpengaruh terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat, sehingga penelitian ini merumuskan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan arah angin di Kota Pekanbaru menggunakan pendekatan vektor. Yang kedua, bagaimana menghitung kecepatan angin di Kota Pekanbaru? Analisis data berbasis vektor. Lalu ada sumber dataset. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data angin yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Data ini berisi informasi pengamatan angin dalam periode tertentu di wilayah Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh masih berupa data awal, sehingga dalam penelitian ini dilakukan proses pengolahan kembali melalui analisis berbasis vektor untuk mendapatkan informasi arah dan kecepatan angin yang sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya ada konsep dasar dari teori vektor. Definisi vektor menurut ahli yang pertama yaitu ada Anto dan Rores. Menurut keduanya, vektor merupakan Euclidean yang direpresentasikan sebagai elemen pasangan terurut yang terdiri dari komponen-komponen pada masing-masing sumbu koordinat. Mereka menegaskan bahwa vektor dua dimensi dituliskan sebagai XY. Setiap komponen merepresentasikan proyeksi vektor pada sumbu-sumbu horizontal dan vertikal. Representasi ini memungkinkan analisis geometris dan aljabar secara konsisten. Sedangkan menurut Stewart, vektor dapat dipandang sebagai pasangan bilangan yang menentukan sebuah titik dalam bidang sekaligus arah dari titik asal menuju titik tersebut. Vektor tidak hanya memiliki arah, tetapi juga sifat metrik, yaitu jarak. Selanjutnya, menurut Strength, vektor adalah entitas yang dapat dioperasikan secara aljabar melalui operasi seperti norma, sudut, dan proyeksi. Norma vektor adalah ukuran panjang geometris, dan operasi-operasi vektor menjadi dasar bagi analisis numerik modern dan komputasi ilmiah.
Selanjutnya ada konsep vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki magnitude atau besar dan direction, yaitu arah. Contoh dari vektor dua dimensi di mana X adalah komponen horizontal dan Y adalah komponen vertikal seperti yang digambar. Selanjutnya, notasi-notasi dari vektor, yaitu V dengan lambang seperti ini adalah objek vektor, X adalah komponen vektor sepanjang sumbu X, Y komponen vektor sepanjang sumbu Y, dan V dengan lambang seperti ini adalah besar atau panjang vektor. Akar adalah operasi akar kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari komponen vektor. Nah, oke, selanjutnya yaitu adalah perhitungan dan analisis matematis. Yang pertama yaitu adalah kecepatan angin. Nah, di sini saya akan menjelaskannya sendiri. Boleh di next PPT-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk arah kecepatan untuk kecepatan angin. Nah, untuk rumus ini, rumus dasar untuk menghitung panjang sebuah vektor di bidang dua dimensi, yang dimana vektor V biasanya ditulis sebagai XY, yang dimana X yang sudah dijelaskan oleh Salsa tadi adalah komponen di sumbu horizontal, sedangkan Y adalah komponen di sumbu vertikal. Nah, untuk mengetahui panjangnya, kita gunakan akar dari jumlah kuadrat kedua komponen tersebut. Selanjutnya, rumus norma vektor ditulis sebagai V, yang dimana disebutkan adalah panjang vektornya sama dengan akar kuadrat dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang artinya adalah untuk mencari panjang vektor V, kita kuadratkan komponen X, lalu kuadratkan komponen Y. Nah, kemudian kedua hasilnya itu dijumlahkan. Setelah itu kita ambil akar kuadratnya sehingga kita mendapatkan panjang atau besar vektor tersebut. Nah, dalam meteorologi, kecepatan angin dapat dihitung menggunakan konsep nama vektor. Angin yang bergerak di permukaan bumi ini memiliki dua komponen kecepatan, yaitu yang pertama adalah U, yaitu komponen angin arah timur barat, yang dimana penjelasannya adalah ketika positif, angin akan bergerak ke arah timur, sedangkan ketika negatif, angin akan bergerak ke arah barat. Yang komponen kedua adalah komponen V, yang dimana komponen angin itu bergerak dari arah utara ke arah selatan, yang dimana ketika dia positif, angin akan bergerak ke arah utara, sedangkan negatif akan bergerak ke arah selatan. Nah, dua komponen ini jika digabungkan menjadi satu vektor akan menunjukkan arah total dan kecepatan total angin. Selanjutnya ada perhitungan arah angin yang akan dijelaskan oleh Eni Urbaningrum. Boleh ke slide sebelumnya? Nah, untuk perhitungan matematis dari arah angin sendiri, untuk suatu vektor itu sudut arah ditentukan melalui rumus matematis, yaitu theta sama dengan atan 2 y, x, di mana komponen angin standar dalam meteorologi meliputi komponen zonal, yaitu positif ke timur dan negatif ke barat, dan komponen meridional, yaitu positif ke utara dan juga negatif ke selatan. Kedua komponen ini membentuk vektor angin dalam sistem kartesian, yaitu V sama dengan U, V, di mana vektor ini menunjukkan arah gerak angin atau direction toward. Sedangkan dalam meteorologi itu kita memperoleh arah datang angin atau direction form, yang mana untuk mendapatkannya itu orientasi vektor harus dibalik menjadi vektor form sama dengan min U, min V. Boleh selanjutnya. Nah, dari perhitungan dan segala macamnya, dengan demikian sudut arah datang angin itu secara formal ditentukan melalui rumus wind direction form, yaitu degrees atan 2 min U, min V mod 360, di mana degrees ini dimaksudkan untuk membuat hasilnya itu berupa derajat. Min U dan min V itu adalah komponen dari arah angin. Dan atan 2 itu adalah cara yang formal dalam penentuan di meteorologi. Modulus berfungsi untuk setiap hasil itu dapat dibaca menggunakan kompas, sehingga hasilnya itu tidak ada yang negatif derajatnya.
Jadi ketika dimodulus, hasilnya itu akan ada di kisaran 0 hingga 360 derajat. Berikut adalah contoh perhitungan matematis menggunakan Excel yang sudah kami buat sebelumnya, di mana di sini hasil dari perhitungannya sudah menunjukkan arah dari, yaitu arah datang angin, dari mana ke arah mana. Dan juga kecepatannya sudah ditentukan di sini. Nah, dua komponen yaitu kecepatan dan arah dari ini yang nantinya akan digunakan dalam pemvisualisasian arah gerak angin di wilayah Pekanbaru. Nah, oke, selanjutnya yaitu adalah visualisasi yang akan dijelaskan oleh Fandi Fadilah dan Esi Nurayani. Baiklah, di sini adalah gambaran dari animasi windrows dan kecepatan angin per jam berdasarkan dari matematis data Excel. Di sini tabel windrows itu berupa arah dari timur, barat, utara, dan selatan. Nah, menunjukkan pergerakan angin dari mana ke mana berdasarkan kecepatan meter per second atau meter per detik. Nah, di sini Fandi telah menunjukkan di mana arah dan kecepatan angin itu menggunakan Python dengan visualisasi dari beberapa wilayah Kota Pekanbaru, di mana setiap jamnya itu ada kecepatan dan arah anginnya, mulai dari arah datangnya dan arah perginya, menggunakan rumus vektor yang telah dijelaskan oleh saya sendiri, Asazirul Bayi, dan Eniul Banirum tadi. Nah, ini ada Kecamatan Bina Widya, ada Kecamatan Rumbai Timur, ada Kecamatan Tuah Madani, ada Kecamatan Kulim, ada Kecamatan Pekanbaru Kota, dan ada Kecamatan Senapelan.
Oke, baiklah. Itu tadi studi kasus yang kami dapatkan, yaitu tentang kecepatan dan arah angin di wilayah Kota Pekanbaru dengan menggunakan perhitungan vektor. Nah, mulai dari penjelasan studi kasus, ada teori tentang arah dan kecepatan angin, ada perhitungan matematis kecepatan dan arah angin dengan menggunakan Excel, dan terakhir adalah visualisasi dengan menggunakan Python. Nah, penjelasan kami ini berakhir di sini, dan pastinya kami berharap video presentasi ini dapat memenuhi proyek mata kuliah aljabar linear dan vektor yang telah diberikan oleh Bapak Khairunas Eskom Mkom. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.